Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Seperti biasa, jangan lupa tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Ya, bertemu kita di semester ini, di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, kita di kelas 8. Oke, nah, materi yang akan kita sampaikan yang pertama itu mengenai unsur-unsur berita, ya. Unsur-unsur berita, karena nanti akan ada 5 bab yang akan kita bahas di semester ini dan kita bahas satu persatu. Oke, jika sudah siap, jangan lupa buku catatannya disiapkan, alat tulisnya untuk menulis materi yang sedang disampaikan. Oke. Sudah siap? Tentang materi menentukan unsur-unsur berita. Ya, jadi materi kita yang pertama menentukan unsur-unsur berita. Nah, langsung aja tujuan pembelajaran kali ini, ya. Tujuan pembelajaran kali ini kalian harus mampu menentukan unsur-unsur berita, ya. Harus mampu menentukan unsur-unsur berita. Nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks maupun menyimak sebuah berita. Jadi kalian nanti harus bisa membuat atau menentukan di mana sih letak unsur dari berita tersebut, ya. Jadi kalian harus bisa menentukannya. Oke, untuk yang pertama, silakan disimak terlebih dahulu teks berita yang ada di sini. Angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan di Pontianak yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Oke, silakan disimak, dibaca terlebih dahulu. Nanti akan ada pertanyaan dari Bapak. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah dibaca. Nah, jadi di sini beritanya mengenai apa? Ya, beritanya mengenai bencana angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan Kota Pontianak pada hari Jumat lalu, ya, tanggal 17 bulan 7, yang menyebabkan ada 300 rumah yang terkena dampaknya, ya, baik pohon-pohonnya. Ya, di sini dijelaskan secara apa adanya, ya. Jadi berita ini dijelaskan, diberikan dengan fakta maupun data yang telah dikumpulkan, ya. Jadi untuk menulis sebuah berita di sini tidak perlu ditambahkan sebuah opini. Nah, jadi nanti dalam teks ini, ya, dalam teks ini kalian harus bisa menentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam berita tersebut, ya. Nah, walaupun teksnya ini hanya sedikit, namun ada 6 unsur yang terdapat dalam teks ini, ya, yang akan kita bahas nanti. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah membaca sebuah teks berita, ya. Pastinya juga kalian pernah menonton atau menyaksikan ataupun menyimak sebuah berita di televisi maupun di radio, ya, maupun secara media online juga ada banyak berita yang disampaikan. Nah, dari yang kalian saksikan, yang kalian baca tadi itu apa berita? Apa itu berita?
Berita apa? Nah, berita itu suatu kejadian atau peristiwa yang hangat yang disampaikan oleh atau disampaikan kepada khalayak umum atau kepada masyarakat, ya. Di beritanya bisa tentang berita tentang bencana, berita tentang kenaikan BBM dan lain sebagainya, maupun berita-berita tentang kesehatan seperti COVID-19. Oke, paham mengenai pengertian dari sebuah berita? Oke, lanjut. Nah, kita akan masuki yang pertama, itu menentukan unsur-unsur berita. Ya, menentukan unsur-unsur berita. Nah, sebelumnya ada yang tahu unsur-unsur beritanya? Ada yang tahu? Sudah dibaca LKS-nya? Ya, jangan beli LKS atau membeli buku paket tapi tidak membaca di rumah. Ya, jadi menentukan unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ada apa saja? Kalau nggak salah tadi Bapak sudah menyebutkan di awal ada 6 unsur berita, ya. Yang pertama, ya, kalian bisa mengenalnya dengan 5W plus 1H, ya. 5W plus 1H, atau kalian juga bisa mengenalnya dengan kata atau istilah lain, yaitu adik simba, ya. Kalau kalian lupa tentang 5W plus 1H, kalian bisa mengingat yang satunya lagi, yaitu adik simba, ya. Adik simba. Jadi ada dua istilah di sini, ada 5W plus 1H, ada adik simba. Oke, yang pertama 5W plus 1H. W yang pertama itu adalah watt, ya. Watt. Bukan watt listrik, tapi watt. Watt. Yang kedua wu, ya. Yang ketiga ada when. Yang keempat ada where, ya. Yang kelima ada why, dan yang terakhir itu ada how. Nah, what, apa berita yang sedang diperbincangkan di media tersebut, atau apa peristiwa yang terjadi di daerah tersebut, ya. What yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, misalnya. When, kapan peristiwa itu terjadi. Where, di mana peristiwa itu terjadi. Why, mengapa pemerintah tidak melakukan pencegahan terlebih dahulu tentang COVID-19 sebelum menyebar. Bisa seperti itu. Terus how, bagaimana cara pemerintah menangani kasus COVID-19 ini supaya bisa meredah. Oke, nah seperti itu. Itulah beberapa contoh penjelasan dari 5W plus 1H, ya. Atau juga kalian bisa mengenal dengan istilah lain yang tadi, yaitu adik simba. Oke, adik simba, ya. Adik simba. Ini masih adiknya, belum kakak simba, belum abang simbanya. Oke, adik simba yang pertama, A, apa? D, di mana? K, kapan? S, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Nah, makanya disebut dengan istilah adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sama dengan yang 5W plus 1H tadi, ya. Sama dengan yang ini, ya. Sama dengan 5W plus 1H. Ya, namun urutannya juga tidak mengapa seperti ini. Oke, sampai di sini paham tentang unsur-unsur berita. Jangan lupa dicatat, ada 5W plus 1H, ada adik simba. Kalau kalian lupa tentang 5W plus 1H, kemungkinan kalian bisa ingat tentang adik simba, ya. Jadi jangan lupa dicatat. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu nanti pengertiannya, maksud-maksud dari ataupun secara rinci 5W plus 1H ini maupun adik simba ini, ya. Kalau sudah, kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, yang pertama what, apa, ya. Indonesianya apa. Nah, unsur berita yang pertama adalah what, atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang
sedang terjadi atau yang sedang diberitakan. Ya, peristiwa yang diberikan pun harus sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi tanpa ditambah opini ataupun pendapat. Jadi benar-benar terjadi, tidak boleh ditambahkan dengan opini karena ini teksnya bersifat fakta, ya, sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya, misalnya seperti nah, misalnya seperti reporter mencari berita, dia harus menemukan dulu data-data, fakta-fakta sebelum ia publikasikan berita tersebut, ya. Jadi tidak ditambahkan dengan opini, ya. Oke, yang kedua ada who, siapa. Unsur ini menjelaskan siapa yang terlibat dalam peristiwa yang diberikan. Orang-orang atau pihak terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Nah, siapa? Siapa yang terlibat dalam kasus penculikan tersebut misalnya. Nah, di situ ada kata siapa, yang ditanyakan adalah pastinya orang atau pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut. Oke, yang ketiga, when, kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas. Jadi, seperti teks tadi itu. Teks tadi kan terjadinya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Nah, itu kejadiannya di tanggal itu, ya. Menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, jadi seperti itu. Dia harus dijelaskan juga kapan sih berita itu, kapan bencana itu terjadi, kapan kebakaran itu terjadi, kapan kecelakaan itu terjadi. Nah, seperti itu harus ada pertanyaan kapannya dulu, ya. Oke, selanjutnya yang keempat, where, ya. Yaitu unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Ya, unsur yang menjelaskan tempat terjadinya, di mana peristiwa itu terjadi, di mana kelangkaan BBM, di mana kebakaran itu terjadi. Nah, di situ menanyakan sebuah tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Makanya unsur yang keempat itu di mana. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Ya. Yang kelima ada why, mengapa. Selain itu juga ada unsur mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Nah, kenapa kebakaran itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Itu ya. Kan pastinya ditanyakan. Selain itu dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi sehingga pemirsa bisa tahu informasinya secara lebih detail. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir, mau bagaimana? Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita tersebut, ya, yang diinformasikan secara runtut, secara rinci, ya. Jadi secara berurutan dulu. Misalnya kebakaran terjadi, kebakaran itu karena diakibatkan oleh seputung rokok yang tidak dimatikan dan menyebabkan kebakaran yang besar di lahan masyarakat tersebut. Nah, bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, jangan lupa dicatat juga penjelasan perincian dari 5W plus 1H ini, ya. Jadi kalian bisa mempelajari di sini, namun di LKS juga kalian juga ada, tapi nggak apa-apa kalian catat juga di sini itu sebagai bahan tambahan pembelajaran kalian di rumah. Oke, lanjut. Oke, nah nanti perhatikan ya, perhatikan contoh lagi ya, perhatikan contoh lagi ini tentang angin puting beliung ya, yang tadi ya.
Kalian perhatikan yang contoh yang tadi ini. Nah, nanti Bapak minta kalian harus bisa menentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam berita ini, ya, dalam teks ini. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, ini diambil dari pontianakkompas.com, ya, dimana peristiwa bencana angin puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah kota Pontianak di Kalimantan Barat. Oke, teks ini juga mengandung 5W plus 1H, ya, 5W plus 1H Tawadik Simba. Nah, bisa kalian mendapatkan unsur 5W plus 1H dari bacaan ini? Apakah kalian sudah menemukan ke-6 unsur tersebut? Nah, kalau sudah, kita akan bahas sama-sama. Oke? Kita akan bahas sama-sama, nanti tugas kalian juga akan seperti ini nanti. Ya, tugas kalian juga akan seperti ini. Cari teks berita, tentukan unsur beritanya. Oke, kita langsung. Apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut atau di dalam teks berita tersebut? Ini jawabannya. Angin puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah kota Pontianak di Kalimantan Barat. Oke, kita dapat satu unsur. Oke, unsur yang kedua siapa? Siapa yang menjelaskan tentang kronologis terjadinya peristiwa tersebut, yaitu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Oke. Kapan angin puting beliung itu terjadi? Pada hari Jumat tanggal 17 bulan Juli 2020 malam. Di mana angin puting beliung itu terjadi? Di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, kita sudah dapatkan 4 pertanyaan di sini. Oke, yang kelima, mengapa? Peristiwa itu mengapa rumah warga atau rumah masyarakat tersebut rusak parah? Itu dikarenakan apa misalnya? Karena angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di kota Pontianak. Nah, yang terakhir, ini kan alasannya. Bagaimana wali kota menanggapi kasus bencana angin puting beliung tersebut? Nah, jawabannya Edi menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk memastikan warga yang rumahnya terkena musibah dan tidak bisa ditempati untuk mengungsi sementara di aula kantor camat. Dan kata Edi ini, kita sudah siagakan petugas dari jajaran BPBD, Palang Merah Indonesia atau PMI, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit untuk menangani korban. Terang Edi di kota Pontianak. Oke, sampai di sini paham ya? Cara menentukan unsur berita, cara mencari penjelasannya yang terdapat di dalam sebuah teks maupun kalian ketika menyimak sebuah berita di TV maupun di media online, ya, kalian bisa menentukan unsur beritanya dengan mudah jika kalian sudah memegang 6 unsur ini, ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau kalian sudah paham tentang ke-6 unsur ini, maka kalian dengan mudah mencari jawaban yang terdapat di dalam teks berita maupun ketika kalian menyimak berita. Oke, jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar saja, ya. Nanti insya Allah bisa Bapak bantu jawab. Kalau kalian kurang mengerti maupun ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita sampai di materi terakhir, bagian terakhir, yaitu tentang simpulan pembelajaran, ya. Yaitu berita merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang disampaikan kepada khalayak ramai dan disajikan dengan data yang terpercaya serta akurat, ya, sesuai dengan fakta yang ada
sesuai dengan fakta yang ada yang terjadi di lapangan. Oke, unsur berita itu terdiri dari 5W plus 1H atau yang biasa dikenal dengan istilah lain yaitu adik Simba. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tugas kalian ya. Tugas kalian ada 3 di sini perintahnya. Itu kalian harus mencari dua berita di koran atau di media sosial media. Nah, kalian cari dua berita atau dua berita di koran atau di media massa online ya, cari dua beritanya. Terus kalian harus yang kedua itu menentukan unsur berita dari kedua teks berita yang kalian cari tadi ya. Kalian harus bisa menentukan unsur-unsurnya. Berarti kalau ada dua teks berita berarti masing-masing ada 6 unsur teks berita yang perlu kalian cari. Berarti totalnya ada 12 unsur di situ ya. Yang ketiga, tuliskan jawabanmu di Google Form nanti akan Bapak siapkan Google Formnya. Kalian catat aja dulu jawaban kalian di buku tulis kalian, nanti akan Bapak sediakan Google Formnya. Kalian tinggal upload jawaban kalian di Google Form lewat Google Classroom. Oke, jika tidak ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar aja. Jangan lupa absen terlebih dahulu. Oke, jaga jarak dan gunakan masker, jaga kesehatan. Sampai di sini Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali di pertemuan minggu depan. Akan kita bahas tentang cara meringkas dan merangkum teks berita.